Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Widya Agustin sebagai moderator dan rekan saya Kikin Triwidya Agustuti dan Nagita Reoza. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang Padang Labor Insight, analisis tantangan dan solusi pengangguran terbuka. Langsung saja pada pemateri pertama yaitu kepada Kikin. Kepada saudari Kikin kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi ketenagaan kerja di Padang. Nah, Kota Padang dikenal sebagai kota pendidikan karena setiap tahun banyak perguruan tinggi meluluskan sarjana. Hal ini menyebabkan jumlah fresh graduate atau lulusan baru meningkat. Namun masalahnya, yang pertama tidak semua lulusan langsung mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, banyak yang kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan mereka. Namun di sisi lain, yang pertama jumlah angkatan kerja atau usia produktif cukup besar. Yang kedua, tetapi lapangan kerja formal masih terbatas. Nah, jadi akibatnya tingkat pengangguran meningkat dan penyerapan tenaga kerja belum optimal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi jenis pengangguran di Padang. Nah, yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Ini adalah kondisi ketika seseorang yang pertama sudah siap bekerja, yang kedua aktif mencari pekerjaan, yang ketiga tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, contohnya yaitu lulusan universitas yang belum dipanggil kerja. Nah, yang kedua pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena yang pertama perpindahan kerja atau masa transisi. Yang kedua orang masih mencari pekerjaan yang lebih cocok. Nah, contohnya di Kota Padang yaitu perpindahan kerja di kawasan industri seperti Lubuk Kilangan dan Teluk Bayor. Nah, yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena yaitu pekerjaan bergantung pada musim atau waktu tertentu. Nah, contohnya seperti pekerja di sektor pariwisata, Pantai Padang, dan air manis. Ya, nah yang kedua ramainya saat liburan dan sepi di hari biasa. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor penyebab utama 4 konteks lokal. Nah, yang pertama yaitu kesenjangan keterampilan, yaitu pendidikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kurangnya soft skill atau komunikasi dan teamwork. Nah, yang terakhir minimnya pengalaman kerja. Nah, akibatnya lulusan sulit terserap kerja. Nah, yang kedua terbatasnya diversifikasi industri. Terjadi karena yang pertama ekonomi masih didominasi sektor perdagangan dan jasa. Yang kedua industri besar masih sedikit. Nah, dampaknya yaitu lapangan kerja untuk lulusan sangat terbatas. Nah, yang terakhir yaitu akses informasi kerja. Akses informasi kerja ini terjadi karena informasi lowongan kerja belum merata dan banyak pekerjaan informal tidak tercatat. Nah, jadi akibatnya pencari kerja sulit mendapatkan info yang tepat. Nah, jadi masalah ketenagaan kerja di Padang disebabkan oleh yang pertama banyaknya lulusan baru, yang kedua lapangan kerja terbatas, yang ketiga ketidaksesuaian skill dengan kebutuhan industri. Sehingga diperlukan peningkatan skill, pengembangan industri, dan akses informasi kerja yang lebih baik. Nah, baiklah sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Kikin. Pemateri kedua yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Tata kepada Saudari Nagita, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Kikin tadi, yaitu dampak sosial dan ekonomi di Padang. Bagian ini menjelaskan akibat dari masalah pengangguran. Yang pertama yaitu penurunan daya beli. Pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat turun, akibatnya konsumsi berkurang, dan UMKM
dan pasar tradisional seperti Pasaraya Padang ikut terdampak. Berikutnya yaitu arus migrasi. Banyak lulusan memilih merantau ke kota besar seperti Jakarta dan Batam. Tujuannya mencari pekerjaan yang lebih baik, beserta dampaknya terjadi brain drain SDM berkualitas keluar dari daerah. Berikutnya yaitu dampak sosial, resiko setengah menganggur, dan tekanan psikologis pada individu dan keluarga, serta pendapatan rumah tangga jadi tidak stabil. Pengangguran tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial. Berikutnya yaitu strategi solusi pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bagian ini berisi solusi untuk mengatasi masalah. Yang pertama yaitu dorongan kewirausahaan. Mendorong lulusan untuk membuka usaha sendiri dan berfokus pada usaha kuliner dan jasa kreatif. Memanfaatkan marketplace digital dan modal kecil. Berikutnya yaitu inkubasi dan pelatihan digital. Program pelatihan UMKM seperti pemasaran digital, desain dan pengemasan produk, dan manajemen keuangan usaha. Materi berikutnya yaitu literasi keuangan dan investasi rumah tangga. Bagian ini berfokus pada pengelolaan keuangan masyarakat. Yang pertama yaitu edukasi keuangan, mengajarkan cara mengatur pemasukan dan pengeluaran, dan menabung dana darurat, serta mengelola keuangan usaha kecil. Berikutnya yaitu investasi aman, contohnya investasi emas atau logam mulia. Tujuannya untuk menjaga kestabilan ekonomi saat kondisi sulit, misalnya saat PKH. Manfaat utamanya yaitu mengurangi resiko krisis keuangan keluarga dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Intinya masyarakat harus pintar mengelola uang, bukan hanya mendapatkannya. Pengangguran di Padang berdampak luas pada ekonomi dan sosial, namun dapat diatasi melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan digital, serta literasi keuangan yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Nagita. Materi selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan optimalisasi Balai Latihan Kerja atau BLK. Nah, materi ini membahas bagaimana BLK harus ditingkatkan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industri. Nah, kurikulum terpadu artinya itu materi pelatihan di BLK harus sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Tidak hanya teori, tapi juga praktik yang relevan, mengacu pada standar sertifikat nasional. Nah, tujuannya itu agar lulusan BLK siap kerja dan tidak perlu latihan ulang oleh perusahaan. Magang dan penempatannya. Nah, artinya peserta BLK ini diberi kesempatan magang langsung di perusahaan. Ada kerjasama antara BLK dan industri. Nah, perusahaan diberikan insentif agar mau menerima peserta magangnya. Nah, tujuannya itu memberi pengalaman kerja nyata, mempermudah lulusan mendapatkan pekerjaan. Nah, yang ketiga ada sertifikasi dan jejaring. Artinya di sini peserta mendapatkan sertifikasi kompetensi resmi, dibangun jaringan kerja networking seperti bursa kerja khusus. Tujuannya sertifikat menjadi bukti kesemampuan, memperluas peluang kerja melalui konteks industri. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana aksi prioritas, roadmap 12 bulan. Ini adalah tahapan pelaksanaan program selama 1 tahun, 0 sampai 3 bulan, yaitu melakukan survei kebutuhan industri, menyesuaikan kurikulum BLK, fokusnya pada persiapan dan penyesuaian awal. Nah, yang kedua ada 4 sampai 6 bulan, menjalankan program magang terstruktur, membuat platform lowongan kerja, kampus atau kota. Nah, fokusnya yaitu pada implementasi awal dan koneksi ke dunia kerja. Nah, yang terakhir yaitu 7 sampai 12 bulan. Membuat indikator UMKM digital di mana memberikan pelatihan literasi keuangan. Fokusnya di sini yaitu mendorong wirausaha, meningkatkan kemampuan mengelola keuangan. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang rekomendasi kebijakan dan langkah selanjutnya.
berisi tindakan konkret yang harus dilakukan pemerintahan atau inflasi. Nah, yang pertama yaitu fasilitas kolaborasi, membuat forum antara pemerintah, kampus, industri. Nah, tujuannya di sini menyamakan kebutuhan tenaga kerja dengan sistem pendidikan atau pelatihan. Yang kedua yaitu insentif penyerapan tenaga kerja, memberikan insentif kepada perusahaan yang merekrut lulusan BLK, memberikan kesempatan kerja. Nah, tujuannya di sini meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Nah, yang terakhir ada monitoring atau evaluasi, mengukur keberhasilan program melalui indikator, tingkat penyerapan kerja, pendapatan, mobilitas tenaga kerja. Dilakukan secara berkala tribun. Nah, tidak lanjut yaitu memberikan pelaksanaan kurang lebih 30 hari, menyusun anggaran awal, melibatkan mitra atau donor untuk uji program beberapa wilayah. Nah, kesimpulan intinya di sini yaitu BLK ini harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, diperlukan perencanaan terhadap roadmap, harus ada dukungan kebijakan, inisiatif, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, baik teman-teman, itu saja materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.